Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Oke, baik. Selamat pagi kembali untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Senang sekali saya, Michael, kembali bisa lanjutkan untuk program siar edisi hari ini, Rabu 21 Mei 2025. Saat ini kita sudah ada di forum Kawanua ya untuk Anda pendengar dan pemirsa yang mendengarkan kami pagi ini baik melalui 94,5, 88,2 FM dan juga 92, ataupun yang mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Dan Anda juga yang menonton kami ya pagi ini melalui kanal YouTube RRI Manado. Nah, pendengar, pagi ini ada yang menarik karena yang menjadi topik kita karena ada hubungannya juga dengan cuaca kita untuk pagi ini. Kota Manado saat ini sudah mulai diguyur hujan disertai dengan angin ya. Nah, topik kita bagaimana mewaspadai penyakit saat perubahan cuaca, dan selain topik ini juga tentunya saling mengingatkan kita semualah untuk tetap dapat mewaspadai juga dampak cuaca dengan Anda yang berdomisili di lokasi-lokasi yang rawan terjadi bencana tanah longsor ataupun banjir ya. Oke, jadi selain mewaspadai dampak penyakit di saat perubahan cuaca seperti sekarang ini, ya, kita juga dapat mewaspadai kondisi cuaca ya untuk hari ini dengan Anda yang berdomisili di daerah-daerah yang rawan terjadi bencana. Nah, pendengar, tentunya berbicara bagaimana mewaspadai penyakit saat perubahan cuaca. Untuk lebih jelasnya, saat ini kami sudah terhubung ya melalui via Zoom bersama dengan Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit Budi Setia Langowan. Ada Pak Dr. James Komaling MKes. Selamat pagi, dokter. Halo. Iya, dokter. Bisa dengar suara saya? Halo. Oke, ini kayaknya suaranya dokter tidak terdengar ya. Iya. Oke. Iya, halo dokter. Ya, mungkin volumenya atau gimana nih? Iya. Oke, jadi pagi ini kita akan berbicara soal bagaimana mewaspadai penyakit ya saat perubahan cuaca. Ya, saat kami juga bersama dengan narasumber melalui via Zoom. Ya, ada Dr. James Komaling MKes selaku Direktur Rumah Sakit Budi Setia Langowan. Ya, tampaknya ini suara dokter belum terdengar ya. Iya. Oke, nanti kita juga akan kasih kesempatan untuk Anda pendengar dan pemirsa, ya baik melalui line telepon, SMS ataupun WhatsApp ya di 082195835080. Oke, gimana suara dokter? Kayaknya memang masih belum terdengar ya. Ya, selamat pagi dokter. Sudah? Iya, memang belum terdengar suaranya ini. Iya. Oke. Iya, bagaimana dampak cuaca memang akhir-akhir ini ya, kadang panas, kadang hujan, itulah yang harus. Oke, baik dokter, selamat pagi. Iya, belum juga ya terdengar. Iya. Halo. Wah, ini iya masih coba untuk terhubung dengan dokter James Komaling ya dari Langowan atau dari Rumah Sakit Budi Setia Langowan. Oke, dan sekali lagi pendengar, terkait dengan dampak cuaca akhir-akhir ini, bagaimana kita untuk dapat mewaspadai ya selain. Apakah sudah bisa terdengar? Oke, baik, sudah bisa terdengar, dokter. Oke. Oke, baik. Saya menyapa lagi nih, dokter. Mohon maaf ya. Iya, Iya. tidak apa-apa, Bro. Selamat pagi semua ya. Iya. Selamat pagi, terima kasih untuk undangannya.
Hari. Iya, baik. Dokter, sebelum kita awali untuk perbincangan kita di pagi ini, bagaimana kondisi cuaca di Lamongan sendiri, dokter? Ya, tadi saya mendengar Manado sudah mulai hujan ya. Iya, sudah Saat hujan. ini di sekitar Lamongan, Kakas dan sekitarnya ini memang sudah mendung, bro. Ini Oh, Bro oh, Michael oh, dan sedikit lagi tampaknya hmm. akan turun hujan. Oh Ya, ya, jadi pastinya belum hujan ya di Lamongan. Jadi mungkin ada pendengar yang sedang menuju ke arah Lamongan, di sana belum hujan, tapi so mendung. iya sudah Oke, sangat mendung. Potensi hujan sangat tinggi di sini. betul. Baik, Pak Dokter, ini saya panggil Pak Dokter aja ya. Ya, boleh Oke. James, boleh bro, terserah. Oh Ya, ya, tidak oke. apa-apa. Oke. Baik, Pak Dokter, ini waspada penyakit saat perubahan cuaca. Ini sebenarnya apa sih hubungannya perubahan cuaca dan kesehatan seseorang? Gimana, Dokter? Iya, sebenarnya ya memang akhir-akhir ini kita tahu bersama kita dipertemukan dengan kondisi cuaca yang Mm-mm. mau dikatakan kemarau tidak, mau dikatakan penghujan tidak, Mm. ya sehingga mungkin RRI mengangkat ini satu topik yang dikatakan pancaroba ya. Kita mulai dulu dari pancaroba sebenarnya itu apa? Mhm. Pancaroba itu kita tahu bersama itu adalah kondisi di mana suatu kondisi yang ada peralihan antara musim Musim kemarau ke musim peralihan, penghujan ya. atau Mm-mm. ya atau penghujan ke kemarau ya. Mm-mm. Tapi kenapa memang sering dikaitkan dengan Kesehatan, penyakit-penyakit iya. Ha-ha. tentu ya untuk Mm. kesehatan. Mm-mm. Memang saya juga saat ini kebetulannya Bro sudah sampaikan tadi saya seorang manajemen di rumah sakit dipercayakan Mm-mm. sebagai direktur setia Lamongan. Mm-mm. Memang di setiap musim seperti ini terjadi peningkatan pasien di rumah sakit Oh ya? terjadi signifikan ya. Mm. Ya itu mungkin sampai dihubungkan dengan bagaimana hubungannya antara perubahan musim ini dengan beberapa penyakit tertentu. Mm-mm. Itu memang nyatanya demikian, Bro. Memang di Mm-mm. saat ada musim pancaroba ini, kunjungan pasien di rumah sakit itu meningkat. Mm. Jadi ya, memang ada beberapa penyakit. Memang seperti itu keadaannya. Memang ada hubungannya dinilai dari kunjungan pasien di Mm. fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit dan puskesmas. Hmm. Apa, Mungkin iya, dokter, kalau Anda mengatakan peningkatan pasien sangat signifikan, apakah karena memang penyakitnya ada hubungannya dengan cuaca atau seperti apa, dokter? ya. Sebenarnya memang itu sudah cukup jelas ya sampai diangkat topik-topik seperti ini ya. Hmm. Memang di saat pancaroba seperti ini memang penyakit-penyakit infeksi itu cenderung meningkat. Oh ya. Cenderung meningkat. Jadi mungkin bisa teman-teman cek saja kalau berkunjung ke rumah sakit dalam musim pancaroba, Hmm. itu hampir sedikit susah untuk menemukan ruang perawatan. Oh Ruang ya. perawatan pasien. Terus itu termasuk kami di Lamongan sini, memang kadang terjadi antrian yang cukup panjang. Hmm. Yang menunggu dan lain sebagainya ya. Ya, untuk penyakit-penyakit tersendiri ya karena waktu kita terbatas untuk penyakit-penyakit yang memang sering dihubungkan dengan apa ya dengan musim pancaroba ini tentunya yang saya bagi saja atas dua kelompok yang paling banyak yang ditemukan di rumah sakit dan memang menurut beberapa data. Yang pertama itu memang kita tahu bersama itu demam berdarah ya. Oh, Penyakit DBD. demam itu paling banyak yang ditemukan, tetapi syukurnya saat ini kunjungannya tidak meningkat secara besar, tidak meningkat secara ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini cukup tidak seperti tahun sebelumnya. Iya. Tetapi itu yang kita harus waspadai karena dengan ya kita sudah tahu bersama yang sudah menjadi masalah klasik kita bagaimana untuk untuk menjaga lingkungan kita agar supaya tidak memberikan ruang untuk nyamuk ini berkembang biak. Iya. Ya 3M plus dan sebagainya harus kita lakukan. Itu sudah kita tahu. Cuma masalahnya apakah kita melakukan itu atau tidak. Itu bro. Yang kedua, yang memang harus kita waspadai pada musim pancaroba ini adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sanitasi. Bro sudah katakan tadi kalau kita di rawan bencana, rawan tergenang banjir, bantaran sungai. Saat ini di pinggiran Danau Tondano itu ada beberapa rumah yang mungkin tergenang. Itu berhati-hati atas penyakit-penyakit yang seperti diare, demam tifoid itu yang berhubungan dengan bakteri virus karena sanitasi ya, karena terkontaminasinya sumber air kita, sumber kita mencuci piring, cuci baju dan lain sebagainya dengan dengan sungai yang mungkin terkontaminasi dan dengan jamban yang mungkin yang tidak terlalu mengikuti standarisasi ya untuk sebuah ban itu mungkin seperti itu bro.
harus kita Oke. waspadai. Selanjutnya juga ada Mhm. satu ya, ini lebih baik kita langsung saja nanti kita diskusi. Mhm. Ada satu yang paling penting juga, musim pancaroba itu seperti di Lamongan saat ini kadangkala 100 meter di depan hujan, di sini panas ya. Nah, Itu ya, sangat itu dia. membingungkan kadangkala. Mhm. Itu kita berhati-hati untuk kelompok yang rentan untuk Nah, infeksi saluran pernafasan ya. mhm. Anak, bayi, anak dan orang-orang yang rentan yang sudah Mhm. menderita sakit, Mhm. sementara kemoterapi dan lain sebagainya itu Mhm. AIDS dan lain sebagainya harus menjaga kesehatan di musim pancaroba ini karena sangat rentan terkena infeksi saluran pernafasan. Nah, Mhm. untuk kelompok yang rentan ini bisa mencapai pada apa namanya Mhm. bisa terkomplikasi sampai saluran pernafasan bawah dan bisa ujung-ujung bisa menyebabkan kematian untuk Oke. kelompok yang rentan Iya, iya, iya. seperti itu. Oke. Nah, kalau dari pihak rumah sakit sendiri ini bagaimana? Apa saja langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa masyarakat Langowan itu bisa memiliki pengetahuan ataupun keterampilan yang cukup untuk menghadapi perubahan cuaca seperti sekarang ini? Iya, sebenarnya memang saya juga pas dihubungi ini sangat apa inovasi yang baik untuk kita semua ya. Mhm. Kita harus sering edukasi. Seperti saya contohkan tadi 3M 3M plus itu ya kita menguras, kita Hmm. menutup, kita apa namanya kita Mhm. kita mengubur atau mendaur ulang ditambah dengan lotion, kelambu dan lain sebagainya. Mhm. Tetapi kalau kita hanya sebatas tahu, banyak orang mungkin coba di service saja banyak banyak yang tidak menjalankan itu. Hmm. Mungkin secara selaku bapak-bapak ya lebih spesifik saja. Iya. Coba kita mulai dulu. Saya ingin mencoba apa ya, mencoba mengajak teman-teman sekalian, apalagi yang memiliki anak di rumah, karena memang saya katakan tadi kelompok yang rentan ini yang paling berbahaya yang harus kita jaga itu adalah anak-anak kita, Mhm. termasuk demam berdarah ini. Untuk Mhm. kita orang dewasa atau yang tidak memiliki resiko yang tinggi, kita yang tidak sakit, ini bisa terkena demam berdarah tapi tidak apa ya, tidak berbahaya. Tetapi bagi Iya. anak-anak kita, bagi orang tua yang sudah lansia dan lain sebagainya, Mhm. ini bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal. Mhm. Mhm. Jadi untuk bapak-bapak di rumah, marilah kita coba karena kan bapak harus menginisiasi Mhm. sanitasi rumah kita. Iya, Kita betul. mulai dulu dari kecil hal kecil. Mhm. Kita mengajak teman-teman di sekitar Langongan dan sekitarnya atau teman-teman yang mendengarkan ini, coba kita mulai dari dispenser kita untuk demam berdarah spesifik ya. Dispenser kita mengangkat tempat penampungan air dari dispenser kita yang tempat cipratan air ya. Hmm. Coba kita hitung berapa banyak jentik yang ada di situ. Oh, berarti harus Kalau kita rajin sering dibersihkan ya? kalau kita sering apa namanya, kita sering membersihkan itu, Hmm. ya mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau Mhm. sudah 1 minggu, 2 minggu kita tidak membuang air yang ada di dispenser kita itu, tempat penampungan air tumpah, Mhm. coba hitung. Coba kita mengajak Oh, nanti Bro iya. Calvin juga Mhm. ke rumah itu sering kita Iya. lupakan. Mhm. Ya, Mhm. coba lihat berapa Mhm. banyak jentik yang ada di tempat Iya, betul, betul. tempat Mhm. itu salah satu dari ya kita aware saja terhadap lingkungan Mhm. kita. Nanti dari situ jika kita sudah tahu, kita tahu ternyata memang benar ya ada Hmm. jentik di sini, Mhm. kita mulai dari lingkungan rumah kita. Itu Hmm. saja dulu. Selain kita berada di tempat-tempat rawan Mhm. bencana ya. Mhm. Ya kalau kita memang sempat tergenang oleh air walaupun hanya 1 hari, mungkin sumber air untuk kita minum, kita cuci, kita mandi, kita ambil di tempat lain dulu. Mhm. Jangan langsung mengambil di sumber apa namanya sumur yang ada di situ yang sempat tergenang Mhm. banjir atau sumber bor yang ada di situ karena Mhm. kita takut jangan sampai itu sudah terkontaminasi dengan sumber air yang dari luar seperti itu. Oke. Nah, dokter, kalau untuk sosialisasi sendiri untuk masyarakat, apakah ada dari pihak rumah sakit misalnya langsung turun ke kampung-kampung begitu, ke desa-desa untuk menyampaikan atau memberikan edukasi soal bagaimana untuk mewaspadai dampak perubahan cuaca akhir-akhir ini untuk kesehatan kita? Apakah ada semacam Ya memang sosialisasi? Iya, memang kalau dari rumah sakit sendiri memang sebenarnya ada beberapa ya. Memang tidak lepas juga rumah sakit memang harus mensosialisasi untuk Hmm. bagaimana mencegah penyakit-penyakit ini. Tapi memang kami kan sudah membagi. Kalau rumah sakit itu memang lebih bagaimana kita untuk penanganan jika sudah sakit. Hmm. Tetapi coba kalau Bro menuju ke media sosial kita, ke Facebook Mhm. dan lain sebagainya, Mhm. begitu banyak yang kami tampilkan di situ. Hmm. Memang untuk turun ke masyarakat itu kami berkoordinasi dengan puskesmas dan dokter keluarganya karena itu memang menjadi tanggung jawab masing-masing. Hmm. Tetapi dalam media sosial kami sebatas itu untuk memberikan edukasi untuk berhati-hati. Karena ini penting, Bro. Karena rumah sakit itu tetap memiliki kapasitas Oh ya. pasien. Di Masjid Pancaroba itu seandainya ya apa ya pemikirannya yang secara sederhana seperti ini. Jangan sakit sekaligus lah, Bro. Hmm. Kalaupun memang kita sakit, jangan sekaligus. Jadi kita berupaya untuk menjaga kesehatan Hmm. kita. Supaya kalau sakit ya jangan semuanya. Karena Jadi, kapasitas rumah sakit pasti tidak akan mampu. Kita jadi, belajar dari COVID kemarin, mm, bukan hanya sedikit yang menjadi korbannya, karena mm, memang keadaan itu tiba-tiba membeludak. Seperti itu, Bro. mm, Jadi edukasinya memang seperti media seperti ini dan media sosial mm, untuk rumah sakit Tristia sendiri ya. mm. Itu mungkin. Iya, jadi artinya lebih baik
Ada pencegahan sejak dini ya daripada mengobati ya dokter. Betul, Bro. Iya, itu memang jelas lebih baik kita Mm-mm. mencegah Mm-mm. daripada kita mengobati, ya. Mm-mm. Tapi Oke. kembali lagi ke kelompok yang rentan tadi kita harus Ya, itu dia. waspada di musim pancaroba yang Mm-mm. seperti ini. Oke, nah untuk kelompok-kelompok rentan tadi kan, nah apa sih yang harus mereka waspadai selain penyakit-penyakit ringan yang sering terjadi, dokter? Apakah mereka harus berkondisi begitu atau bagaimana? Olahraga atau Oke. gimana? Ya, memang ini memang Bro Michael memang kelihatan dari badan memang luar biasa, paling olahragawan ya seperti itu. Jadi ya memang untuk saya contohkan saja supaya lebih gampang. Untuk 3M plus itu kan pasti ada kita menguras, kita menutup dan apa namanya kita mendaur ulang atau kita mengubur ditambah dengan menjaga salah satu penyakit saja ya. Untuk seseorang terkena penyakit itu, terinfeksi penyakit itu ada faktor dari luar dan faktor dari dalam Ya, kita. Ya, betul. supaya lebih gampang. Faktor dari luar yang saya katakan tadi, sanitasi yang buruk dan lain sebagainya, faktor nyamuk yang banyak, air yang terkontaminasi dan lain sebagainya. Untuk internal kita ya, dalam dunia kedokteran itu dikatakan pos, tapi dalam bahasa sederhana daya tahan tubuh ya, supaya kita lebih mengerti. Jadi kita harus menjaga itu. Pasti teman-teman sudah sangat tahu, cuma sangat kita abaikannya. Yang paling pertama itu paling simple, itu kita harus istirahat yang cukup. Baik untuk Istirahat kelompok ya. rentan, itu yang paling pertama. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup yang seperti apa yang direkomendasikan itu dari dunia kesehatan biasanya merekomendasikan 8 jam tidur. Tapi berapa dari kita yang tidur 8 jam? Kalau Bro Michael tidur berapa jam di malam? Tergantung mood. Tergantung itu kan, itu berapa dari kita yang tidur 8 jam? Berarti jam 10 sudah tidur, jam 6 bangun. Jam 6 setelah itu biasanya kalau memang kita mengatur siklus kita berolahraga minimal setengah jam sehari. Ya, dengan tentunya ditambah dengan diet-diet yang cukup ya. Untuk teman-teman yang sudah lebih aware dan memiliki sumber daya ya sudah mungkin memakai smartwatch dan lain sebagainya, lebih gampang mendeteksi apa namanya kemampuan apa aktivitas kita seperti apa. Itu sih yang harus kita perhatikan, tentunya ditambah dengan makanan. Tapi kembali lagi makanan yang sehat yang seperti apa. Sekarang informasi sudah sangat luas ya. Tapi spesifik untuk pasien-pasien yang rentan tadi ya, untuk anak-anak memang peran dari orang tua. Iya, betul. Anak-anak itu paling tinggi ya. Saya ingin bertanya kepada Bro Michael. Kira-kira ini spontan saja. Untuk pada anak-anak penyebab kematian tertinggi kira-kira apa? Iya, spontan aja. Makanan. Yang Bro tahu aja. Iya, makanan. Coba. Makanan. Makanan ya. Kalau penyebab kematian tertinggi kira-kira spontan aja. Penyakit apa ya? Simple saja. Yang penyebab kematian tertinggi ya. Untuk anak-anak kira-kira. Simple saja. Ya, yang saya pikirkan DBD. DBD, ya. Ya luar biasa, itu masuk 3 besar. Data 2019 itu mengatakan demam itu salah satu penyebab kematian tertinggi pada anak. Tapi yang harus kita perhatikan, ternyata nomor 1 di Indonesia itu data tahun 2019 yang saya baca itu diare, Bro. Dan itu masuk di tadi. Iya, betul, diare. Jadi itu diare. Diare ya? Mereka sangat rentan. Diare kok bisa menyebabkan kematian, dokter? Iya, sangat menyebabkan kematian. Kalau Bro baca nanti di Google itu sangat banyak data, data box ada semuanya. Kurang lebih 1.400 pasien meninggal setiap tahun kalau saya tidak salah. Kalau WHO itu mengatakan kurang lebih 1 juta anak meninggal setiap tahun karena diare. 1 juta anak ya. Data di Indonesia untuk diare tidak terlalu banyak ya, tidak didata. Tapi untuk DBD tahun 2024 itu kurang lebih 1.400-an pasien. Tahun 2025 ini sampai bulan April menurun, hanya proyeksinya saat ini sampai bulan April hanya 180-an yang tercatat. Ini yang tercatat Bro, karena ada tempat-tempat yang memang tidak bisa melaporkan mungkin dan lain sebagainya. Tapi ini harus kita aware, ternyata anak-anak kita dihantui oleh penyakit yang kita anggap remeh kadang-kala. Cuman ya minta maaf dalam bahasa yang tidak terlalu baik dikatakan mencret di daerah kita ya. Ini anak kita, Dok, ini anak saya mencret, Dok. Itu harus aware, harus ada tanda awas ya. Harus ada tanda seperti awas. apa, dokter? Diare penyebab kematian tertinggi. Itu mencret itu kan BAB cair dan lain sebagainya, lebih dari 3 kali sehari ya. Itu harus kita waspadai. Apalagi kalau dia disertai dengan demam tinggi dan lain sebagainya, itu kunjungi saja fasilitas kesehatan. Karena itu tanpa kita sadari mengancam nyawa anak-anak kita. Demikian juga dengan DBD ya, demikian juga dengan ISPA. Penyakit kedua yang paling banyak membunuh anak-anak kita adalah infeksi saluran pernafasan. Ya, data tahun 2019 juga yang saya baca adalah namanya pneumonia. Ini yang saya katakan tadi, kelompok yang rentan ini
Yang sehat ya oke, hanya terbatas pada flu, batuk, Iya. ya hidung tersumbat. Tapi yang rentan ini bisa sampai ke infeksi saluran pernapasan bawah. Dan ternyata diagnosanya itu bisa dikatakan pneumonia. Pneumonia ini bisa sampai menyebabkan kematian. Dan ternyata di Indonesia data tahun 2019 itu mengatakan itu penyebab kematian anak tertinggi kedua. Dan ketiga itu adalah demam yang baru katakan tadi, termasuk demam berdarah. Oh, jadi yang tertinggi diare ya? Jadi hati-hati. Oke. Iya, paling tinggi di area. Nanti kita akan mungkin kalau sudah ada informasi terbaru tahun 2025 mungkin kita bahas. Oke. Baik dokter, mungkin kita akan kasih kesempatan ya untuk selanjutnya bagi pendengar, baik melalui line telepon, SMS, dan WhatsApp. Tapi gimana kalau kita break dulu sejenak ya untuk pagi ini, kita akan kembali untuk Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho, 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik, pendengar masih di Forum Kawan untuk pagi ini membahas topik terkait dengan waspada penyakit saat perubahan cuaca ya. Kami bersama dengan narasumber melalui via Zoom ya, Direktur Rumah Sakit Budi Setia Langowan, Dr. James Komaling MKes ya. Jadi kami kasih kesempatan untuk Anda pendengar di line telepon, SMS dan juga WhatsApp ya untuk topik kita pagi ini. Sekali lagi, waspada penyakit saat perubahan cuaca. Iya, oke, baik, kita ke line telepon. Selamat pagi Forum Kawanua. Forum Kawanua, selamat pagi Bung Michael Sia, Bung Benijo Bormut. Iya, selamat pagi Benijo. Langsung saja dengan pertanyaan Benijo dengan Pak Dr. James. Pak Dokter ya. Selamat pagi Pak Dokter, salam sehat ya tentunya Pak Dokter ya. Selamat pagi Pak Beni ya. Salam sehat. Oke deh, kita langsung ke pertanyaannya untuk Pak Dokter, Direktur Rumah Sakit Setia Budi Langowan ya. Iya, betul. Ya, terima kasih. Oke deh, Pak Dokter mengatakan tadi angka tertinggi ya, angka kematian tertinggi itu ada di penyakit diare. Pertanyaannya, angka kedua tertinggi setelah diare apa? Penyakit apa yang banyak memakan korban? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, untuk di Rumah Sakit Setia Budi Langowan, penyakit apa saja yang sering banyak, maksudnya penyakit yang mendominasi ditangani oleh Pak Dokter di khususnya di Langowan, itu penyakit apa yang tertinggi? Itu aja Pak Dok, makasih, selamat pagi.
Oke, baik, terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Iya, Ya. Bung Beni Jo ya. Kalau masih ada di line telepon yang sama 082195835080 ya. Nah, sudah ada Beni Jo tadi. Oke, selamat pagi Pro 1 Forum Kawan UA. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi Pak John. Iya. Langsung saja Pak John. Selamat pagi Pak Dokter. Iya. Oke, silakan Pak John. Selamat pagi Pak John. Pak John Simbar, kalau saya dokter tahu, dokter kenal. Oke. Kawangkoan, Ya, ya. selamat pagi ya Pak John. Iya. Ya, Tuhan Yesus memberkati ya dokter yang mengambil kesempatan untuk RRI ini. Dan memang Pak Dokter, kematian tertinggi tadi bilang Diare. Diare atau apa? Diare. Diare ya. Biasanya kalau penyakit yang tertinggi itu berbanyak DBD. Tapi memang diare juga mempengaruhi orang stamina juga. Iya. Dokter, jadi kira-kira apa penyebabnya sampai kematian tertinggi diare dan DBD? Biasanya ini manusia DBD atau ini penyakit kematian yang ini adalah diare. Jadi tentu apalagi dianukan dengan cuaca yang ini kan tidak menentu. Kira-kira dokter obat apa kira-kira yang menyebabkan yang bukan menyebabkan, yang mengobati, yang menyembuhkan untuk penyakit diare itu sebetulnya? Karena memang masih banyak orang yang belum tahu kan obat apa yang dapat menyembuhkan untuk diare itu. Sekalipun memang dokter sudah tahu tapi bisa jelaskan kepada masyarakat. Terima kasih dokter. Tuhan Yesus memberkati. Michael. Baik. Shalom. Ya, terima kasih Pak John Simbar yang ada di Kawangkoan ya. Kita tampung untuk 2 penelpon dulu ya. Dari Beni Jo dulu, ini angka tertinggi diare ya. Untuk yang kedua apa katanya? Padahal sudah dijelaskan ya dokter. Kemudian ya, tidak apa-apa. Di rumah Pak Beni. Iya. Iya. Tidak apa-apa. Kemudian di rumah sakit. Langsung saja Bro Michael. Oke, langsung saja. Ya, silakan. Ya. Ya, saya mencoba menjawab apa pertanyaan Bang Beni ya. Dari tadi memang yang paling pertama Bang Beni, untuk data yang saya dapatkan 2019 itu memang ini saya kerucutkan pada anak ya, karena mereka paling rentan. Iya, rentan terhadap cuaca ekstrim ini ya, cuaca pancaroba ini. Jadi karena mereka paling rentan, data kematian tertinggi pada anak tahun 2019 itu paling tinggi diare dan diikuti oleh pneumonia. Pneumonia itu saya sudah katakan tadi, itu infeksi saluran pernafasan. Normal pada kita hanya flu dan lain sebagainya, tapi pada anak-anak tertentu itu bisa sampai kepada paru-paru atau saluran pernafasan bawah, sehingga ini yang menyebabkan kematian pada anak ya. Tapi saya tidak menakuti, kita tidak perlu takut secara berlebihan sepanjang kita menjaga menjaga pola hidup kita seperti saya katakan tadi, istirahat yang cukup dan lain sebagainya ya. Mungkin seperti itu. Di Budi Setia sendiri ini menarik ya, ini luar biasa pertanyaan dari Bung Beni. Kalau di Budi Setia sendiri memang penyakit-penyakit seperti ini cenderung meningkat di saat musim pancaroba seperti ini. Jadi tidak sepanjang waktu seperti ini. Jadi kalau musim pancaroba seperti ini, penyakit infeksi karena nyamuk, diare, tifoid dan lain sebagainya itu cenderung meningkat. Tetapi tidak sepanjang waktu, nanti paling sebulan dia menurun lagi. Paling banyak, kalau ditanya paling banyak pasien ini, saya ingin mengatakan kepada kita semua, paling banyak yang dirawat di rumah sakit, terutama rumah sakit itu adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan metabolik atau penyakit karena penyakit tidak menular. Ini nanti kita bahas mungkin di waktu yang lain. Tapi yang paling tinggi di rumah sakit Setia itu yang harus kita waspadai adalah penyakit yang tidak menular ya, yang seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan lain sebagainya, ginjal itu harus kita hati-hati. Tapi itu karena saat ini membahas tentang penyakit infeksi ya yang terjadi pada musim pancaroba. Ini sekedar informasi saja untuk Bung Beni. Mungkin seperti itu. Oke. Dari Pak John Simbar di Kawangkoan bagaimana ini? Dia mempertanyakan, katanya kalau penyebabnya diare itu kan yang ditakutkan sebenarnya DBD ya. Ini menurut Pak John. Kenapa harus diare, apa sih penyebabnya? Kemudian apa obatnya gitu? Kalau diare kan ini kembali lagi Pak John ya. Pak John, kalau saya mengambil data ini terkhusus pada anak. Kalau orang dewasa tidak. Tapi memang kalau Pak John saya dengar ini kan sudah beberapa kali ketemu itu sudah masuk pada posisi lansia. Lansia. Ini sudah ada kemungkinan masuk ke dalam resiko atau kelompok yang rentan. Jadi harus berhati-hati ya. Jadi untuk yang harus kita lakukan itu harus menjaga sanitasi ya. Sanitasi, perhatikan air yang kita minum untuk
kelompok-kelompok rentan atau lansia ini, perhatikan apa yang kita makan ya. Ya, pastikan sumber apa yang masuk itu bisa terpercaya sehingga tidak terkontaminasi. Itu saja sih untuk kita. Kalau seandainya untuk bagaimana kita mengobati, saya rasa kalau di sini kita kunjungi saja fasilitas kesehatan karena pemerintah telah menyediakan fasilitas kesehatan dimanapun, hampir setiap 200 sampai 300 meter ada puskesmas, ada dokter praktek dan lain sebagainya. Kita kunjungi saja. Pemerintah sudah menyediakan BPJS, kunjungi untuk berkonsultasi dengan dokter keluarga kita atau puskesmas tempat kita dilayani, mungkin seperti itu Bro Michael kan. Supaya lebih jelas bisa ngobrol dan lain sebagainya. Iya betul. Karena memang kalau berbicara diare juga dokter, banyak masyarakat juga yang percaya dengan obat-obat tradisional, misalnya daun jambu begitu ya dokter. Itu bagaimana itu dokter? Tapi kadang ada yang cocok, ada yang enggak. Ya selaku dokter, memang saya tidak seorang dokter yang memang ini pribadi ya, saya tidak mau jangan sampai saya kan. Dokter itu memang mempelajari kaidah-kaidah pengobatan yang ilmiah ya, yang memang berbasis sudah ada buktinya sehingga bisa berdampak, sudah diuji coba dan lain sebagainya. Tetapi kan kalau di daerah kita memang masih banyak yang menggunakan itu, ada daun jambu, ada beberapa daun yang diuji. Saya sebagai dokter tidak melarang begitu. Tidak melarang dan tidak. Tapi kalau ditanyakan kepada saya, ya kalau boleh gunakan obat saya. Tapi kan rata-rata mereka sudah menggunakan obat itu dulu baru ke pencegahan sementara mungkin ya. Ya tidak apa. Kalau memang pun saya tidak mengiyakan karena keilmuan saya, tapi karena daerah kita seperti itu, saya menghargai kearifan. Betul. Kalau memang digunakan itu, pasca digunakan itu tidak mengalami perubahan, ya tentunya datang saja kepada kami. Terus kembali lagi kalau kelompok yang rentan, kalau boleh langsung datang saja lah, langsung datang saja. Untuk kelompok yang rentan tadi anak-anak, lansia yang menderita sakit, langsung datang ke dokter saja. Kalau seandainya bisa. Tapi kalau yang lainnya dia merasa cukup kuat, ya saya tidak mengiyakan. Tapi kalau ingin mencoba beberapa obat tradisional itu. Baik. Oke, baik dokter, kita kalian telepon lagi untuk sesi selanjutnya. Forum Kawan Uang, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Cliff. Oke, silakan Cliff Motoling. Ya, silakan Cliff. Oke, selamat pagi Pak Dirut. Iya, selamat pagi Bro Cliff ya. Budi Setia. Yang ada di Langoan ya. Iya, Budi Setia. Rumah Sakit Budi Setia, Langoan. Silakan. Pertanyaan saya begini, mungkin kan semua itu pendengar pasti sudah tahu. Tapi kadang-kala orang sudah tahu tapi orang tidak mau lakukan. Biasanya begitu kan. Kemarin kalau orang kan di desa-desa, tanaman herbal, tumbuhan-tumbuhan itu kan banyak. Oh ya. Apa begitu? Toga dan tumbuhan obat keluarga, tanaman obat keluarga. Tapi seringkali orang yang mungkin malas, tapi orang sudah tahu itu obat itu apa. Mungkin itu. Jadi tergantung ke individu saja begitu. Karena kadang-kalanya nanti tunggu parah baru. Begitu, sebenarnya sebetulnya kan orang harus jaga dulu. Nah mungkin kan mau ujang kalau orang mau keluar nak pakai jas hujan pakai payung, orang sudah tahu tuh itu. Dansa itu apa? Mungkin begitu. Dan pertanyaan saya begini, Pak Dok, Direktur. Saya dengar berita dari Bapak. Ini beberapa minggu ke belakang pasien menumpuk begitu kan Pak? Iya. Apakah tidak ada SOP di rumah sakit? Standar pelayanan itu berapa? Jumlah kunjungan itu berapa? Karena begini Pak, ketika kunjungan pasien itu menumpuk, nanti kan juga akan bermasalah penyakit mereka. Mungkin, parah itu pelayanan begini. Karena kan di terentang itu kan pelayanan itu kan ada waktu tuh, dokter. Mungkin berapa menit keluar. Sudah dapat tahu pelayanan seperti ini. Karena kan nakes juga kan terbatas. Jadi tolong Pak, karena saya dengar berita dari Bapak memang sudah menumpuk karena antri panjang, itu kan juga berdampak di psikolog. Ketika psikolog berdampak itu kesehatan juga berpengaruh. Jadi tolong Pak, kalau itu dibenahi aturannya main seperti apa. Karena kalau orang cuma suka pemasukan banyak, nanti juga kan bermasalah ke masyarakat. Soal pelayanan ya, soal pelayanan. Baik. Jadi tolong harus diperhatikan lebih. Kan sudah ada regulasi, ada SOP-nya seperti apa. Karena ketika pasien itu menumpuk, orang juga nanti coba marah-marah, keluarga juga bilang, kan ada istilah sabar apa itu, pokoknya
sabarlah begitu. Lain kali kan ada DP batas yang begitu. Iya, oke. Jadi tergantung 4 orang. Kalau orang tuh tahu apa yang orang boleh lakukan, Iya. orang lakukan. Ada lagi? Karena kan seperti pepatah, tua itu sudah pasti, menua itu tergantung pilihan 4 orang. Oke, Mau baik. suka sehat, mau suka hidup, umur panjang tergantung 4 orang. Iya. Mungkin Ada lagi, saja- Cliff? Oh ya. Itu Oke. saja, dokter. Itu saja. Terima oke. kasih. Selamat Baik. pagi. Terima kasih. Selamat pagi ya, Cliff di Motoling. Kalau masih ada lagi di line telepon 082195835080. Selamat pagi, Forum Kawanua. Selamat pagi, Forum Kawanua. Selamat pagi, Ibu Elizabeth. bersama Pak Dokter. Oke, silakan langsung saja Ibu Elizabeth Pakuweru Utara. Iya, ini cuma kalau dari Ibu Elizabeth dari Pakuweru Utara, di sini terbanyak penyakit asam lambung. Di sini masuk rumah sakit terus 10 lebih selalu dengar kemarin asam lambung, asam iya. lambung. Jadi minta tanya Pak Dokter, asam lambung itu datangnya bagaimana Kang dia sampai mendapat penyakit itu dan pengobatannya. Kalau kita memang asam lambung, mulai dari tahun lalu harus sudah karena ikut GP peraturan, cuma dari soal makan, teratur, dan jangan makan minyak, pedis, apa semua. Jadi sudah. Dan jangan lepas masker. Jadi udah sampai sekarang tetap masker. Iya. Jadi udah sampai sekarang hanya penyakit operasi mata, kalau lambung. Cuma mau bertanya, karena di sini masuk kemarin rumah sakit dengan kemarin asam lambung. Oke. Ya, Ada cuma lagi? itu minta Oke. tanya. Baik. Apa penyebabnya, bagaimana Iya. penyebabnya dan pengobatannya. Oke gitu. deh, Terima baik. kasih. Iya, terima Bu kasih, Mai Ibu. bersama Terima kasih, Pak Bu Dokter. Elizabeth. Iya. Terima kasih Bu Elizabeth Pakuweru Utara. Baik, dokter mungkin bisa langsung dijawab ini. Menarik ini luar biasa dari Cliff luar ini biasa, ya. Bro Michael, pertanyaan ini ya. Yang pertama kita langsung Iya. saja karena waktu kita terbatas dari Pak Cliff ya di Motoling ya tadi. Pak Cliff, saya 2,5 tahun di rumah sakit Kansia Tompasok baru ya. Saya pindah ke Lamongan, jadi saya juga tahu keadaan di sana seperti apa. Kita ingin memberikan informasi untuk penumpukan pasien ini. Ya memang, semua rumah sakit itu pasti mengatur dengan berbagai aturan, regulasi, dan standar operasional dan prosedur atau SOP yang luar biasa disampaikan oleh Pak Cliff. Iya. Tapi itu yang saya bahas tadi dengan Bro Michael. Harapan kita menjaga kesehatan kita supaya tidak terjadi semua tiba-tiba sakit. Iya, Kalau kita betul. berupaya menjaga kesehatan kita, sanitasi kita, lingkungan kita, mencegah semua ada upaya olahraga dan lain sebagainya, menjaga kesehatan, makan sehat, ya aktivitas itu sehingga setidaknya kita akan mengurangi kunjungan ke rumah sakit itu. Sudah banyak penelitian tentang itu, Bro. Jadi kalau kita menjaga kesehatan otomatis akan berdampak pada kesehatan juga. Kalaupun kita terkena sakit, tapi kalau semua sudah menjaga, pasti penumpukan itu akan dilerai. Nanti kami membantu dengan SOP yang ada di rumah sakit. Kita kembali lagi, kita belajar dari COVID, tidak mudah. Seandainya semua sakit membeludak, tidak ada. Negara-negara yang luar biasa saja, ternyata ya tidak bisa untuk menghadapi hal seperti itu yang tiba-tiba membeludak di rumah sakit. Tapi tenang saja, namanya rumah sakit itu Pak Cliff akan berupaya sebaik mungkin. Tapi himbauan kami jangan sakit semua, itu sih. Jadi kami berikan kesempatan. Kalau memang sudah menumpuk, ya memang kami juga serba salah kadang-kala. Karena pasien yang ada di kami untuk mengganti pasien di dalam rumah sakit harus menunggu pasien pulang ya. Dan pasien pulang kalau di Lamongan ini kadang-kadang terkendala dengan harus pulang arah jauh ya. Ke arah Mitra pasiennya bukan hanya sekitar Lamongan saja, ke arah pantai Lamongan yang di sekitar pantai, Palamba dan sebagainya. Itu tidak mudah. Mereka harus menunggu mobil yang datang, harus menunggu mobil penumpang yang datang jemput, itu tidak mudah. Jadi pasien yang akan masuk ke dalam rumah sakit itu harus menunggu mereka pulang dulu. Jadi ini alur ini yang harus kami atur. Dan tidak mungkin kan, walaupun dokter sudah mengatakan Bapak ini sudah boleh pulang pada jam 10 pagi, tapi mobilnya belum ada dan harus kami keluarkan, itu kan tidak mungkin. Itu tidak etis juga. Jadi kami menunggu mobilnya datang baru, kadang-kadang kala nanti malam hari baru datang. Jadi ya itulah kembali lagi dilema dari rumah sakit. Tapi itu akan kami atur sedapat mungkin supaya menyediakan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Mungkin itu ya. Iya. Cliff. Jadi dokter, dari pertanyaannya Bung Cliff tadi, walaupun pasiennya memang signifikan banyak
ya tetap ada pelayanan begitu ya, bukan tidak Iya, itu ada, tanggung bukan jawab tidak rumah dilayani. sakit. Ya, Iya, harus. Itu harus dilayani. betul. Tanggung jawab rumah sakit. Tetapi memang kami sedapat mungkin berkomunikasi dengan keadaan yang ada. Kalau Betul. terjadi penumpukan tiba-tiba, kita harus menjelaskan ibu ini. Tapi untuk penanganan gawat darurat ini harus kita tangani. Ya, Ya kan rumah sakit kalau dalam IGD itu baru namanya IGD instalasi gawat darurat. Oh, Ya. iya. Jadi sekali lagi saya edukasi ya, kalau kita hanya flu dan lain sebagainya yang tidak darurat, Iya, jangan mungkin. datang ke IGD. ya, Datang ke dokter keluarga, ke puskesmas dan lain sebagainya, supaya jangan, kecuali memang di jam yang tidak ada praktik dokter dan apa namanya dan dokter keluarga ya, karena mereka terbatas ya, Oke. subuh dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya kita memang darurat mengancam nyawa, ya ini sesak dan lain sebagainya, demam tinggi dan atau kejang lain sebagainya, ayo datang Ya, ke IGD betul. gitu. Ya Oke. mungkin kita bagi Baik. seperti itu, bro. Oke, baik. Dokter, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Elizabeth ini soal asam lambung. Nah, ini yang paling banyak juga ini, dokter. Ini penanganannya seperti Ya, memang apa ini sebenarnya? di luar konteks sedikit ya. Aha. Ya, tidak apa-apa. Tapi Ibu Sudah sangat lari bagus dari ya. topik memang. Iya, ini topik asam lambung ini memang tiba-tiba semua membeludak. Ya. Nah, ini saya tips saja ya. Saya yakin ini saya tidak bisa berbicara sebagai seorang ahli asam lambung, tidak ya. Saya seorang dokter umum ya. bidang Penyebabnya manajemen. apa Tetapi sebenarnya? iya, penyebabnya sebenarnya itu, coba asam lambung itu nanti booming kapan sih sebenarnya? Itu menurut saya. Nanti booming kan akhir-akhir ini. Iya. Dulunya penyakitnya bukan asam lambung. Nanti akhir-akhir ini membeludak lah, mungkin termasuk di tempatnya Bu Elizabeth ini. Kalau penyebab saya memang, saya begini, asam lambung itu hanya suatu gejala dari banyak penyakit. Itu kita harus tahu dulu ya. Ya memang penyebab dia jadi nyeri ulu hati dikatakan asam lambung. Nyeri perut semuanya dikatakan asam lambung. Semuanya demikian. Dan itu tidak salah. Dalam bahasa kedokteran itu namanya dispepsia atau ada yang dikaitkan dengan namanya GERD, itu asam lambung. Biasanya dikaitkan dengan asam lambung ya, dispepsia atau GERD. Nah, ini penyebabnya banyak sekali, Bro Michael. Iya, iya. Banyak sekali. Ini butuh, kalau memang pengobatan yang kita lakukan itu untuk mencegah gejalanya. Untuk mencegah gejala asam lambung ini naik ya. Tapi untuk menentukan penyebabnya apa, itu harus ada pemeriksaan. Ya. Jadi biasanya seorang dokter di puskesmas atau dokter di rumah sakit, dia mencoba memberikan obat-obat penurun asam lambung. Jika memang itu hanya karena makanan dan lain sebagainya, itu akan reda dengan sendirinya dengan bantuan obat itu. Tetapi jika itu terjadi secara berulang, itu harus ada pemeriksaan selanjutnya, ya. Karena penyebab asam lambung ini cukup banyak, bisa dari hati. Saya tidak ingin menakut-nakuti ya, karena salah satu juga kita takut berlebih, akhirnya asam lambung, ya. Tetapi kalau seandainya kita sudah berobat asam lambung berulang kali, alangkah baiknya berobat lanjut ke spesialis penyakit dalam yang subspesialis digestif ya, atau bagian perut. Itu aja untuk dilihat sebenarnya itu penyebabnya apa. Tapi kembali lagi, untuk tips saja untuk asam lambung, Bu Elizabeth, jangan terlalu membaca terlalu banyak informasi tentang asam lambung ini. Ya, kadang-kala gadget kita ini menjadi bumerang. Ya, banyak sekali pasien yang terlalu membaca penyebab ini hanya sakit saya udah lebih, ya ada yang namanya diagnosis diri sendiri lah. Kan diagnosis biarlah kami yang melakukan itu, kami yang sudah belajar, kami yang melakukan itu. Kadang-kala orang sudah terlalu banyak pikiran karena membaca, waduh sakit kepala, bisa tumor kepala, akhirnya mereka menyebabkan kekhawatiran berlebih, akhirnya ujung-ujung asam lambung. Tidak usah. Untuk penyakit-penyakit, gejala penyakit cukup tahu saja, nanti serahkan kepada dokter yang sudah belajar 5 tahun minimal. Ya, jangan samakan dengan Google yang informasinya ya benar, tetapi belum tentu tepat. Dan bisa saja menyesatkan pikiran kita sampai menyebabkan asam lambung. Ya, itu ya. Mungkin seperti itu. Oke. Bro Michael. Baik, jadi itu ya Ibu Elizabeth. Mungkin lebih baik langsung dikonsultasikan dengan dokter setempat ya, pelayanan kesehatan terdekat. Jangan mengira-ngira sendiri. Iya. Ya benar, Bro. Ya, benar. Baik. Betul. Kita kembali lagi ke topik ya, dokter. Ini waspada penyakit saat perubahan cuaca ya. Kalau tadi dokter mengatakan untuk mereka yang rentan, anak-anak, bagaimana dengan para lansia? Apa yang harus mereka waspadai ketika ada perubahan cuaca? Karena seringkali kan ada orang yang walaupun sudah tua masih menganggap dirinya kuat, sehat. Padahal sebenarnya itu yang harus diwaspadai. Gimana dokter untuk para lansia ini? Memang baik sebenarnya, Bro ya, untuk untuk lansia berjiwa muda itu harus dibutuhkan. Tetapi yang harus kita ketahui,
para lansia ini harus diedukasi ya. Mm-mm. Sebenarnya sama. Mm-mm. Jadi yang paling pertama itu harus kita lakukan itu adalah istirahat, bro. Minimal 8 jam sehari. Itu aja tidur. Tidur Istirahat malam kunci ya. ya. Tidur malam. Itu para Mm-mm. lansia harus tidur malam. Semua yang rentan. Tidur malam 8 jam sehari. Mm-mm. Pun tidak banyak melakukan itu, kembali lagi aktivitas fisik harus dijaga tetap. Ya tentunya Oke. kalau musim pancaroba karena saya katakan lagi, saya lupa katakan tadi, untuk hujan panas tiba-tiba hujan tiba-tiba panas terik itu akan menambah partikel-partikel debu di udara. Itu hati-hati ya, kalau memang terjadi pancaroba ya gunakan masker lah untuk lansia. Ya, Atau betul. untuk sementara kalau dia baru hujan tiba-tiba panas dan hujan lagi, di dalam rumah saja dulu. Nanti kalau memang iklimnya stabil, kita jalan-jalan Baru keluar. bisa Jadi beraktivitas. olahraganya kan bisa jalan-jalan di rumah. Ya, tapi ya boleh lah kalau memang ingin lebih advance, ya gunakan sesuatu untuk mengukur langkah dari lansia ini supaya walaupun tidak berolahraga tapi bisa aktivitas jalan kaki. Mungkin seperti yang masih bisa ya, yang masih bisa, dan dijaga dengan nutrisi yang cukup. Makan sehat ya. Sepanjang tidak ada penyakit-penyakit penyerta. Memang kompleks untuk lansia ini. Kembali lagi, jangan, kalau lingkungan tidak terlalu mendukung, para lansia harus sadar kita sudah tidak seperti dulu lagi. Jadi aware, gunakan masker lah kalau mau keluar. Itu saja sih. Kalau dalam kondisi iklim yang tidak terlalu bersahabat. Mungkin Baik. itu. Jadi memang kuncinya istirahat. Ya, gitu ya, dokter. Oke, baik. Untuk sesi terakhir kita, kalau masih ada, apakah di SMS, WhatsApp, atau line telepon, kita kasih kesempatan ya, karena mengingat waktu juga untuk sesi terakhir, kalau masih ada ya. Oke, ya baik. Kita ke line telepon lagi. Forum Kawanua, selamat pagi. Tabia, selamat pagi. Ya, Pak Heri. Ya, Pak Heri, mungkin yang singkat saja karena tinggal 10 menit ini. Ya. Salam sehat. Iya. Iya, semua ada alasannya. Kalau hujan ini sejak dulu hujan, masyarakat sudah terbiasa. Ya. Tapi banyak juga alasan-alasan yang belum lama ini dikeluarkan semua. Minuman, makanan panas saja kalau kita tiup, dilihat sekarang berbahaya. Makan nasi terlalu banyak. Itulah. Itu jadi alasan semua sekarang. Padahal begitu setelah COVID, saya menilai ini entah karena vaksin atau karena sebelum COVID, obat-obat semua ditarik. BPJS menggunakan obat generik. Banyak pengalaman yang saya lihat, yang saya juga alami. Minum obat bukannya menyembuhkan. Hanya menyembuhkan mungkin kurang lebih 60%. Iya. Digantung sakitnya. Dan akhirnya berulang, sakit berkepanjangan. Pak Heri, mungkin langsung dengan pertanyaan, karena kita tinggal ini berapa menit ya? Pertanyaan ini Pak Oh Michael. ya, oke. Iya kan? Sebelum COVID, setelah COVID, rumah sakit menjamur di Manado, pinggiran kota Manado. Namun jadi pertanyaan juga, nah, rumah sakitnya sudah menjamur. Di mana-mana antrean, segala penyakit. Ini yang saya mencurigai di situ. Vaksin atau obat yang sekarang ini, yang mungkin karena koordinasinya, birokrasinya harus betul-betul memang diarahkan. Ini yang mungkin mengakibatkan. Jadi pertama permintaan saya, dokter, atau jawab, tolong, kenapa obat sekarang harus menggunakan obat-obat generik? Orang baru pegang sobat topong-topong. Akhirnya mungkin tidak menyembuhkan sampai 100%. Dan akhirnya ulang berulang minum obat sampai ginjalnya hancur. Ini kan banyak terjadi. Iya. Baik Pak Heri. Jadi ini tolong harus dijelaskan. Oke. Biar supaya juga masyarakat bagaimana lebih tepat. Ya. Kalau memang harus beralih ke dokter untuk praktek bayar, daripada BPJS kong begini digantung terus sakitnya. Ini harus cepat-cepat ambil kebijakan. Ya. Sementara itu aja dulu. Terima kasih. Baik. Iya, terima kasih Pak Heri. Anda penelpon terakhir ya, karena kita akan segera akhiri forum Kawanua pagi ini. Mungkin bisa langsung dijawab, dokter. Ya, Di luar soal biasa obat ya ini. Pak Heri, salam sehat. Ini berarti banyak sekali pengalaman. Memang pelayanan kesehatan kita ini
banyak sekali yang kita harapkan untuk dibenahi ya. Hmm. Tidak saya katakan sudah sempurna, tetapi rumah sakit saya yakin memberikan pelayanan sesuai standar dan operasional yang sudah ditentukan oleh masing-masing rumah sakit. Iya. Tentunya setiap rumah sakit memiliki kemampuan yang sedikit berbeda, tetapi distandarisasi oleh pemerintah ya. Untuk Iya. saya ingin membahas tentang obat generik ya tadi. Nah, Saya iya. tidak mau menjustifikasi obat generik atau obat paten. Terserah kita menggunakan obat generik atau obat paten. Selaku dokter, kami dokter tidak diajarkan ada obat generik dan obat paten. Sewaktu sekolah itu hanya ada obat generik. Generik itu jangan salah kata. Generik itu adalah nama obatnya. Jadi seperti saya contohkan, paracetamol. Paracetamol nama generiknya. Ya, banyak obat-obat generik yang dijual paracetamol. Tetapi paten seandainya Bro Michael membuat perusahaan. Namanya Marol ya. Jadi obatnya nama Marol tapi isinya generik paracetamol. Jadi saya tidak pernah diajarkan demikian kecuali ada ajaran yang lain selain pendidikan kedokteran ya. Jadi sebenarnya obat generik itu sama dengan obat paten. Cuma kalau seandainya orang-orang yang tidak mau minum pahit, kadang-kala obat itu mereka salut dengan gula dan lain sebagainya supaya lebih gampang untuk diminum atau ya, menurut saya itu ya. Tapi tidak apa-apa karena kembali lagi ke masing-masing menganggap seperti apa. Seharusnya seorang dokter itu harus menjelaskan kepada pasien bahwa kami sebagai dokter diajarkan obat generik itu sama dengan paten, tapi paten itu kadang-kala dipermudah untuk masuk ke mulut karena pahit disalut dengan gula dan lain sebagainya supaya tidak terlalu pahit untuk masuk. Itu mungkin seperti itu sehingga dipatenkan penemuan-penemuan itu. Tetapi obat itu pada dasarnya generik dan paten itu sama. Kalau soal sembuh sama ya. atau tidak, ini harus berkonsultasi lebih jauh lagi ya. Karena dokter itu ada ya. Mungkin seperti itu Bro Michael. Oke. Baik, dokter, ini mungkin di sesi yang paling terakhir ya. Kalau dari dokter sendiri kira-kira sebagai Direktur Rumah Sakit Budi Setia Lamongan ini, apakah ada semacam kendala-kendala yang dihadapi selama ini, dokter? Iya. Pada intinya semua organisasi semua apa termasuk rumah sakit itu tetap akan ada dipertemukan dengan berbagai masalah, berbagai tantangan dan sebagainya. Tetapi dalam hal pelayanan seperti topik kita saat ini untuk penyakit-penyakit di saat perubahan cuaca ini, Rumah Sakit Budi Setia dapat menghandle ini. Bahkan saat ini kami 118 bed perawatan dengan jumlah poli yang kami sudah sediakan, semua poli ada ya. Kami sediakan kecuali THT yang memang belum ada di Rumah Sakit Budi Setia Lamongan. Jadi untuk kami kan bukan hanya saat ini saja menghadapi situasi seperti ini. Dan apalagi saya katakan tadi demam berdarah menuju semester pertama ini tidak terlalu meningkat seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi rumah sakit itu sih kalau kami rumah sakit semuanya bisa terjadi antrian karena kembali lagi itu yang saya katakan tadi terjadi penumpukan tiba-tiba di suatu saat, nanti itu kembali lagi sudah dikatakan diusulkan tadi untuk mengatur SOP. Terima kasih banyak dan kami coba melaksanakan itu. Itu Bro. Baik dokter, untuk sesi mengakhiri kebersamaan kita untuk Forum Kaum pagi ini, sebagai himbauan untuk closing statement kita ya untuk masyarakat kita, apalagi dengan topik kita pagi ini, bagaimana mewaspadai penyakit saat perubahan cuaca? Apa yang harapan dan himbauan Anda, dokter? Silakan. Ya tentunya selaku praktisi tenaga kesehatan ya mengharapkan masyarakat bisa berperan serta secara holistik bersama-sama dengan puskesmas, dokter keluarga untuk yang paling pertama menjaga kesehatan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu klasik yang sudah kita dengar. Jalankan. Saya ingin mengajak teman-teman, terutama bapak-bapak, perhatikan sanitasi kita di lingkungan rumah sakit, di lingkungan rumah kita ya. Supaya kita, seperti saya contohkan tadi, lihat dispenser Anda, apakah ada jentik di situ. Kalau dari situ sudah ada jentik, bagaimana dengan lingkungan kita? Kita aware terhadap itu. Jika pancaroba seperti ini, perhatikan kelompok yang rentan jika di rumah kita, terutama ada anak-anak kita, penerus-penerus kita, ya. Karena memang nyatanya demam berdarah dan diare itu data bisa menyebabkan sesuatu yang tidak terlalu kita inginkan. Jadi berhati-hatilah dan menjaga lingkungan kita serta keluarga kita. Dimulai dari diri kita sendiri, contohnya ya. Kita mencontohkan pola hidup kita sehat, istirahat cukup, terhadap lingkungan kita, anak-anak kita dan istri kita, serta orang tua kita. Mungkin itu Bro, saya sudah sampaikan tadi, jaga kesehatan supaya kita bisa produktif sampai kapanpun kita bisa. Mungkin seperti itu. Baik, dan pastinya lebih baik mencegah daripada mengobati ya dokter ya. Dengan demikian usai sudah untuk Forum Kaum kita untuk pagi ini ya. Terima kasih untuk
Dr. James Komaling MK selaku Direktur Rumah Sakit Budi Setia Langowan ya. Untuk waktunya bersama RRI, terima kasih juga untuk edukasinya buat kita semua ya di pagi hari ini. Ya, semoga apa yang sudah disampaikan tentu dapat menambah sedikit wawasan lagi untuk kita seputar kesehatan ya. Dan dengan demikian berakhir sudah untuk Forum Kaunua pagi ini. Terima kasih dokter untuk waktunya. Iya. Thank you bro, thank you Oke, tim ya. sukses Salam terus. sehat untuk kita. Iya, sukses terus ya untuk Salam. Rumah Sakit Budi Setia Langowan. Selamat pagi. Iya. Thank you, Dan bro. ya terima kasih. Saya Michael yang bertugas mengucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat pagi dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.